kalau kita lihat nih banjir yang terjadi di Sumatera ini skalanya besar ya, korban dan kerugiannya cukup, kalau kita lihat di media sosial luar biasa, sangat besar. Bahkan kemarin juga ada sebuah peristiwa di mana karena bantuan belum masuk ya kan. Nah, kalau mungkin dari Pak Leonard dulu nih, melihatnya apakah ini murni bencana akibat alam atau ada campur tangan manusia yang mengakibatkan besar bencana yang terjadi, Pak? Ya, makasih. Ya. Bencana ekologis salah satu yang terbesar yang kita alami sampai hari ini penuh dengan jejak manusia. Jadi ini bukan fenomena alam semata. Bahkan siklon tropis Senyarnya sendiri itu kalau kita trace back secara saintifik itu tentu juga manusia berperan untuk bahwa itu fenomena untuk memperburuknya. Apalagi kerusakan lingkungan yang masif di Sumatera, di ketiga provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu semuanya ulah manusia. Jadi saya sedikit ke siklon tropis Senyarnya sendiri, itu kalau berdasarkan hukum-hukum dinamika fluida atmosfer, itu tidak seharusnya ada siklon tropis di wilayah Khatulistiwa. Ada yang namanya efek Coriolis, yang artinya siklon-siklon itu harusnya membelok ke utara atau ke selatan, di atas lintang 10 derajat utara maupun selatan. Nah, tapi sumber siklon ini kan adalah menghangatnya secara ekstrim perairan. Ya, energinya dari situ. Dan itu apa yang menyebabkan itu? Pemanasan global. Jadi pemanasan global yang menyebabkan terbentuknya bibit-bibit siklon yang tadinya 95B namanya, kemudian jadi siklon Senyar. Nah, dia membawa hujan ekstrim ya, gitu ke Sumatera. Melintas dia di Sumatera, bertemu dia dengan tingkat kerusakan parah di hulu-hulu sungai yang ada di ketiga provinsi ini. Kenapa parah? Ya karena selama berdekade itu dibabat hutannya dengan baik secara legal, artinya ada izin-izin yang ditimpakan dan merobek-robek sebenarnya fungsi-fungsi lindung ekologis di wilayah-wilayah pegunungan tersebut, ataupun pembalakan liar. Jadi sebenarnya Sumatera ini kan hutan dataran rendahnya sudah hampir habis. Udah hampir semuanya terkonversi, terutama sekarang dengan sawit dan hutan tanaman industri. Sebenarnya sisanya yang relatif masih ada itu ya di pegunungan. Di pegunungan yang sekarang terkena ini. Jadi itu yang sisanya ya padahal ya. Iya. Jadi dalam 10 tahun terakhir pembalakan itu juga sudah mulai merambah ke pegunungan-pegunungan di Sumatera. Dari Lauser di utara, Bukit Barisan, dan Bukit Barisan Selatan. Jadi macam-macam industri ekstraktif yang menjadi penyebabnya. Ada pertambangan macam-macam, ada 1907 izin. 1907 izin, luasnya 2,45 juta hektar, catatan teman-teman Jatam. Dan juga PLTA besar, kemudian sawit juga mulai merambah, dan juga geotermal juga. Akhirnya semuanya menghabiskan hutan secara legal dan ilegal. Gitu. Nah sekarang aku mau ke Mas Iwan nih. Ini kan kalau kita lihat ini kan tidak ada penetapan sebagai bencana nasional ya. Nah sebenarnya apa sih indikator spesifik yang membuat bencana di Sumatera ini, sebagian besar Sumatera ini belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional? Padahal kalau kita lihat kan dampak dan kerusakannya cukup luas. Gimana menurut Mas Iwan? Ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 itu kan memang terkait kriteria ditetapkannya
suatu bencana menjadi bencana nasional adalah ada beberapa hal sebenarnya. Cuma di undang-undang itu kita tidak melihat secara detail. Misalnya terkait dengan jumlah korban, itu kan tidak disebutkan. Misalnya ada jumlah minimal atau jumlah maksimalnya berapa, sehingga kemudian bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian terkait dengan kerugian harta benda, kalau kita lihat kan semua hanyut. Betul. Semua Habis hanyut, itu. dihantam lumpur dan sebagainya di 3 provinsi itu. Nah, kemudian cakupan wilayah juga. Nah, di cakupan wilayah juga tidak dijelaskan juga secara detail. Kemudian dampak sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di lapangan sebenarnya saya menganggap wajar ketika banyak pihak yang sudah mendesak kepada pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Karena kan kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, jadi semua potensi, semua kekuatan itu bisa dikerahkan secara maksimal untuk menyelamatkan para korban, kemudian melakukan recovery dan sebagainya. Tetapi kalau saya amati ya, dari awal sebenarnya kita melihat secara fair, pemerintah juga sudah bergerak dari awal. Pemerintah pusat maksud saya. Dari awal kalau kita lihat video tadi udah ada 4 Hercules yang diberangkatkan, kemudian bantuan dikirimkan terus. Sampai hari ini masih dilakukan penanganannya. Kalau saya katakan penanganannya sih sudah berskala nasional. Cuma terkait dengan status nasionalnya ini saya kira pemerintah sendiri yang bisa menjawab. Kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional gitu. Yang saya amati tadi, ingin saya katakan bahwa di media sosial, di media sudah banyak perdebatan. Bahkan saya lihat sudah mengarah pada perdebatan politik gitu. Ujung-ujungnya ke politik. Perdebatan politik. Jadi harusnya memang kita sebagai bangsa ketika ada bencana sebesar ini, kita pusatkan empati kita untuk bagaimana pemerintah, masyarakat, baik itu melalui aksi langsung, kemudian kalau kita tidak mampu kita doa ya kan. Berdoa. Tetapi minimal jangan ada perdebatan politik terkait itu. Terkait penetapan status tadi itu ya. Yang jelas kan pemerintah pusat sudah bergerak. Tetapi menurut saya kalau desakan publik semakin kuat dari berbagai pihak, saya kira biasanya kalau Pak Prabowo ini selalu mendengar. Mengakomodir. Ya minimal bagaimana menjawab berbagai macam teriakan masyarakat di bawah yang tadi misalnya meminta rumahnya dibangun kembali, ya kan. Tetapi yang paling penting memang yang ingin saya soroti juga, ini kan kalau di hukum itu ada istilah no viral no justice. No viral no justice. Nah, sekarang ketika ada bencana besar seperti ini, di awal kita memperhatikan juga beberapa statement dari Kementerian Kehutanan. Yang saya bisa menilai bahwa statement itu seakan-akan membela diri gitu. Defensif kelihatannya. Defensif. Mungkin. Dalam kondisi seperti ini malah membela diri. Bahkan ada kata-kata ini kayu yang keluar ini akibat dihantam banjir, ya kan? Seolah-olah sendiri, ya. Seolah-olah roboh sendiri. Tetapi banyak fakta yang kemudian bermunculan. Akhirnya saya lihat hari ini menterinya langsung ngomong akan melakukan evaluasi menyeluruh dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya dari kemarin ngapain? Apakah tidak ada kajian-kajian atau tidak ada banyak dirjen di sana kan, ada dirjen penegakan hukum dan lain-lain. Ngapain gitu? Kurang bergerak ya. Betul. Apakah tidak kita bisa melihat misalnya ada pembalakan liar dan sebagainya. Itu sebenarnya udah lama ya isu-isu pembalakan liar dan sebagainya. Iya, dan ini mengkonfirmasi sebenarnya. Mengkonfirmasi beberapa peristiwa yang viral kemarin, bahkan didesak untuk segera direshuffle terkait main domino dengan pelaku pembalakan liar gitu. Apakah ada korelasinya gitu ya? Akhirnya Ya, kan kesana muaranya. Kalau kita runut dari peristiwa itu sampai sekarang,
Ya bisa jadi. Makanya dari awal sejak itu saya mendesak betul menteri yang satu ini di reshuffle. Oke.